Assalamualaikum. Buat kita semua bisa sampai ke Tanah Suci itu rasanya jadi impian seumur hidup ya kan? Nah, kali ini kita akan coba telusuri jalan spiritualnya. Kita akan bongkar sama-sama apa sih doa dan amalan yang bisa kita lakukan, khususnya buat kita yang hatinya udah rindu banget sama Baitullah dan pengen dimudahkan jalannya oleh Allah. Coba jujur deh, pernah nggak ngerasain ada panggilan di dalam hati, kerinduan yang dalam banget buat bisa ibadah langsung di depan Ka'bah? Kalau iya, percayalah. Perasaan itu tuh bukan sekedar keinginan biasa. Itu adalah percikan pertama, tanda kalau hati kita lagi nyambung samanya. Dan rasa rindu itu jangan dibiarin gitu aja. Kita harus salurkan dengan benar. Kita sering mikirin ikhtiar fisik ya kan? Kayak nabung, cari-cari paket travel. Tapi ada satu ikhtiar yang jadi pondasinya. Yap, doa. Doa itu bukan cuma harapan pasif loh. Justru ini adalah langkah spiritual pertama dan paling kuat yang bisa kita ambil. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari memahami impian ke Tanah Suci, terus kita masuk ke intinya, yaitu lantunan doa-doa mustajab. Habis itu, kita pelajari gimana cara memperkuat doa dengan amalan, bahas kunci utamanya, yaitu prasangka baik, dan terakhir, kita tutup dengan gimana cara memulai ikhtiar Anda. Siap? Bagian pertama, impian ke Tanah Suci. Sebelum kita ngomongin doa dan amalan, penting banget nih buat kita paham dulu, dari mana sih datangnya kerinduan ini dan kenapa niat itu jadi segalanya. Jadi gini, di satu sisi, ada kerinduan hati yang kuat banget. Rasanya pengen banget nyambung sama Sang Pencipta di rumahnya. Tapi di sisi lain, kita juga sadar ada tantangan nyata, biaya, waktu, kesehatan. Tapi tahu nggak, dari semua itu, yang paling penting, yang paling krusial adalah izin dari Allah. Karena kalau dia udah bilang jadi, maka semua tantangan itu nggak ada artinya. Nah, disinilah kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya kita meminta izin dan memohon kemudahan itu? Jawabannya adalah lewat doa. Yuk kita lihat 3 doa pilihan yang mustajab banget buat membantu kita mewujudkan mimpi ke Baitullah. Doa yang pertama ini, ini spesial banget. Karena doa ini datangnya langsung dari Al-Quran. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, arsitek Ka'bah itu sendiri. Kebayangkan gimana kuatnya doa ini? Oke, ini dia lafalnya. Anda bisa ikuti tulisan Latin di layar ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Coba diresapi pelan-pelan. Sekarang, kita lihat artinya. Ini bukan sekedar doa minta berangkat loh. Ini adalah permohonan untuk menjadi hamba yang lebih taat, minta diajarin cara ibadah yang benar, dan yang paling penting, minta ampunan dosa. Jadi intinya, kita memantaskan diri dulu nih sebelum diundang jadi tamu Allah. Dalam banget kan? Lanjut ke doa kedua. Nah, yang ini adalah doa warisan dari para ulama kita. Doa yang udah diamalkan dari generasi ke generasi, khusus untuk memohon rezeki supaya bisa berziarah ke Tanah Suci. Lafalnya seperti yang Anda lihat di layar, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hauq. Ini adalah permohonan yang to the point dan penuh harapan. Yang bikin doa ini luar biasa adalah permohonannya yang berkelanjutan. Coba perhatikan, kita minta bukan cuma buat tahun ini, tapi di setiap tahun. Ini nunjukin kalau keinginan kita itu mendalam, pengen terus bisa kembali. Plus, kita juga minta agar perjalanannya nanti dalam kondisi yang terbaik. Oke, doa yang ketiga ini lebih spesifik lagi. Ini ibaratnya doa jalur cepat. Isinya adalah permohonan supaya Allah nggak cuma kasih rezeki, tapi juga mempercepat panggilannya dengan menyingkirkan semua penghalang yang ada. Doa ini emang agak panjang, tapi isinya lengkap banget. Yuk kita baca pelan-pelan. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, wal fawza bil jannah, wan najata minan nar, wa in turzuqni hajjan aw umratan ila baitikal haram, la yu'siru alayya fihi syai'un, wa la yumna'u minni syai'un. Lihat deh betapa komplitnya doa ini. Kita minta sehat, selamat dunia akhirat, baru setelah itu kita minta rizki, haji atau umroh dengan penegasan tanpa kesulitan dan tanpa ada yang menghalangi. Ini adalah doa pasrah total. Kita minta Allah yang atur semuanya biar mulus.
Oke, kita udah punya 3 senjata doa yang super ampuh. Tapi, doa itu kan perlu diiringi sama usaha, ya kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya, yaitu gimana caranya memperkuat atau ngasih booster ke doa-doa tadi dengan amalan pendukung. Ada 4 kunci penguat di sini. Pertama, pilih waktu-waktu terbaik buat berdoa. Kedua, harus istiqomah, alias konsisten. Jangan anget-anget tai ayam. Ketiga, iringi dengan amal-amal baik lainnya. Dan yang keempat, yang jadi fondasi semuanya adalah berhusnuzon sama Allah. Nah, kapan aja sih waktu mustajab itu? Ini dia beberapa contohnya. Di sepertiga malam terakhir pas kita tahajud, pas kita buka puasa, di antara azan dan iqamah, dan yang paling gampang, pas kita lagi sujud dalam sholat. Katanya, di momen-momen inilah gerbang langit itu lagi terbuka lebar. Jadi, manfaatkan. Dan sekarang, kita sampai ke intinya inti. Kunci utama yang bikin semua doa dan amalan kita itu punya power. Apa itu? Prasangka baik. Ini semua tentang mindset spiritual kita. Apa sih husnuzon itu? Ini bukan sekedar mikir positif ya. Husnuzon itu adalah keyakinan yang mantap yang dalam banget kalau Allah itu maha dengar, maha baik, dan pasti akan kasih yang terbaik buat kita di waktu yang terbaik. Jadi pas kita berdoa, kita harus yakin 100% tanpa ada ragu sedikit pun. Gantungkan semua harapan kita cuma ke Dia. Oke, kita udah bahas semuanya. Niat udah, doa-doa spesifiknya udah tahu, amalan pendukungnya juga udah, mindsetnya juga udah. Nah, sekarang waktunya bergerak. Bagian terakhir, gimana cara memulai ikhtiar Anda? Ingat ya, semua yang kita bahas barusan, doa, amalan, husnuzon, itu semua adalah fondasinya. Ibaratnya, ini adalah langkah pertama yang paling penting di anak tangga. Sekarang tugas kita semua adalah mengambil langkah itu dan memulai perjalanan spiritual ini dengan yakin dan konsisten. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan, kapan ya saya bisa berangkat, tapi langkah spiritual apa yang akan Anda ambil mulai hari ini? Mungkin dengan mulai menghafal salah satu doa tadi, atau komitmen buat bangun tahajud. Pilihannya ada di tangan Anda. Yuk, kita